Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai kajian kita dalam tema toharah atau bersuci, toharah dan salat dari buku yang berjudul Sholatul Mu'min karya Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimallahu ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dua tema besar yang akan kita bahas, akan kita kaji, toharah dan sholat adalah satu tema yang sangat-sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah tauhid, setelah dua kalimat syahadat, dan sholat adalah tiang Islam. Tolak ukur dan parameter seorang itu muslim ataukah bukan muslim adalah dengan melihat sholatnya. Dan demikian istimewanya sholat, maka sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu itu Allah perintahkan, dan Allah tidak melalui malaikat Jibril, namun langsung Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sampaikan tidak di bumi, namun Allah sampaikan di langit dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ini menunjukkan bahasanya sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang luar biasa istimewanya dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara syarat utama keabsahan sholat adalah beresnya toharah, bersihnya pakaian badan atau bersihnya pakaian badan tempat dari najis, demikian juga bersihnya badan dari hadas. Oleh karena itu maka dua tema besar ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita kaji dan kita pelajari bersama. Dan kita awali dari pembahasan tentang toharah atau bersuci. Dalam yang pertama adalah pengertian bersuci atau pengertian toharah. Dalam bahasa Arab, toharah atau bersuci artinya kebersihan. Artinya membersihkan diri dari kotoran, dan baik kotoran itu kotoran yang kelihatan, kotoran yang konkret atau kotoran yang tidak kelihatan alias kotoran yang abstrak. Ini maknanya dalam bahasa Arab, toharah itu artinya membersihkan diri dari kotor, baik kotor yang konkret ataupun kotor yang abstrak, kotor yang kelihatan ataupun kotor yang tidak kelihatan. Sedangkan secara syariat, toharah itu artinya menghilangkan hadas, dan hadas itu kotor yang abstrak, kotor yang tidak kelihatan. Menghilangkan hadas yang ini bisa dengan air atau dengan debu. Syaratnya air dan debu tersebut adalah air dan debu yang suci. Kalau airnya air yang najis, ya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Debunya debu yang najis juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka menghilangkan hadas dengan air atau dengan debu
airnya air yang suci, debunya debu yang suci. Demikian juga al-mubahaini, airnya air yang mubah, debunya juga debu yang mubah. Mubah di sini artinya mubah dan boleh dipakai, bukan kebalikan dari yang haram. Maka airnya itu air yang halal untuk dipakai, bukan air yang haram. Karena air dari hasil mencuri atau air dari hasil merampas, merampok, maka ini tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Semisal boleh jadi ada orang yang mencuri air dengan bentuk dari PDAM itu, kemudian meterannya dijebol sehingga ngambil air namun tidak tercatat, maka airnya berarti air yang tidak mubah, air yang haram. Atau kemudian maka jika air atau alat untuk bersuci, air atau debu itu berasal dari sesuatu yang haram, maka tentu karena ini air mencuri atau ini, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai. Bahkan sebagian ulama menilai wudunya tidak sah. Jika berwudu pakai air yang haram atau tayamum namun pakai debu dari debu yang tidak halal, dari tanah yang tanahnya itu bukan tanah yang halal, maka nanti ini perbuatannya adalah haram. Karena ini tanah yang tidak halal, tanah hasil merampas, tanah rampasan, maka pemanfaatannya hukumnya haram dan dosa. Apakah mempengaruhi keabsahan tayamum? Sebagian ulama berpendapat tayamumnya juga tidak sah. Di antara tanah yang tidak halal, misalnya tanah rampasan, contohnya tanah warisan namun hanya tidak dibagi dan dikuasai oleh salah satu ahli waris. Karena mentang-mentang anak pertama, dia tidak mau bagi waris, tanahnya dimilik sendiri, yang lainnya tidak dibagi. Maka tanah tersebut tanah yang haram. Tanah tersebut tanah yang haram karena satu hal, karena satu kondisi, kemudian si orang yang menguasai tanah warisan secara zalim ini kemudian perlu tayamum. Tayamumnya pakai tanah di tanah tersebut, pakai debu di tanah tersebut, maka memakai debunya haram. Karena ini tanah-tanah yang tidak halal, memakai debunya haram. Apakah tayamumnya sah? Menurut sebagian ulama tayamumnya tidak sah. Menurut sebagian ulama tayamumnya tidak sah. Jadi dia seperti tidak tayamum, padahal untuk sahnya sholatnya dia harus tayamum. Karena wudu tidak bisa, karena sakit harus tayamum. Tapi tayamumnya pakai tanah yang haram, maka pakai debunya haram. Jadi haramnya bukan hanya menguasai tanah, menguasai tanahnya haram, tidak mau bagi warisan tanah haram. Namun makai tanahnya juga haram, makai tanahnya juga haram. Di antara pemakaiannya memakai tanah tersebut untuk tayamum. Itu pemakaian tanah yang haram, yang dosa juga, dosa tambahan di samping dosa menguasai tanah secara zalim.
Maka penggunaan tanah yang tidak sah, nah ini juga dosa tambahan yang lain dan berisiko tayamumnya tidak sah, minimal menurut pendapat sebagian ulama. Ya, maka yang namanya tohar secara syariat itu menghilangkan hadas dengan air atau dengan debu yang suci dan halal, ya, dan menghilangkan najis. Ya, maka toharah secara syariat itu menghilangkan hadas dan menghilangkan hadis dan menghilangkan najis. Maka toharah itu berfungsi menghilangkan sesuatu yang melekat di badan manusia, yang sesuatu ini menghalangi keabsahan sholat atau lainnya. Itu pengertian dari toharah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah macam-macam toharah. Maka toharah itu ada toharah atau bersuci dari kotoran yang tidak kelihatan dan bersuci dari kotoran yang kelihatan. Toharah itu ada toharah hati dan ada toharah badan. Maka toharah jenis yang pertama adalah toharah hati, toharah batin. Ini untuk membersihkan hati dan batin dari berbagai macam kotoran, yang tentu kotoran hati dan kotoran batin ini tidak kelihatan. Karena ini adalah penyakit yang tidak kelihatan. Dan toharah ini bentuknya adalah toharah atau membersihkan diri, membersihkan hati dari noda kesyirikan dan maksiat. Dibersihkan dengan tauhid, maka syirik dibersihkan diganti dengan tauhid, maksiat dibersihkan dan diganti dengan amal-amal saleh. Dan toharah hati dari syirik, dari maksiat ini lebih penting daripada toharah badan. Ya, karena orang yang di hatinya ada kesyirikan, ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meskipun sholatnya itu kencang, sholatnya kencang itu tidak ada gunanya. Sholatnya serius, masya Allah, luar biasa rajinnya, semangatnya, namun hatinya ada noda syirik, sehingga orangnya melakukan hal-hal yang nilainya kemusyrikan, nilainya membatalkan iman, karena di hatinya ada syirik, ada noda syirik, ada kotoran syirik. Akhirnya perbuatannya adalah perbuatan orang musyrik, ngasih sesaji untuk yang bawa reksa kampung, ngasih sesaji untuk pohon yang wingit, mau ngasih sesaji untuk perempatan jalan, mau, dan seterusnya. Sholatnya kenceng, sholatnya luar biasa, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala pelakunya adalah orang yang bersih dari model-model dari noda kesyirikan, manakala hati orangnya bersih dari kesyirikan. Maka bahkan tidaklah mungkin ada toharah badan manakala masih ada najis syirik di hati seseorang. Masih ada najis syirik di hati seseorang. Dan kemusyrikan itu dalam Al-Quran disebut dengan sebutan najis, yaitu najisnya hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-28, Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis hatinya.
najis batinnya. Ya, mereka itu bukanlah orang-orang yang bersih, ya, bersih hatinya, bersih ya, akidah dan keyakinannya, namun ada pada diri mereka najis, yaitu najis akidah, najis keyakinan, najis keimanan, dan najisnya hati. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, innal mu'mina la yanjus, kebalikan dari orang musyrik itu najis. Maka Nabi sampaikan bahasanya orang yang beriman itu tidak najis, tidak najis hatinya, tidak najis keyakinannya. Oleh karena itu maka setiap muslim, maka setiap mukallaf, setiap orang yang sudah baligh dan berakal, ini baligh tidak kecil, berakal berarti bukan gila, memiliki kewajiban untuk melakukan toharoh hati. Ini memiliki kewajiban untuk membersihkan hati dari najis kemusyrikan. Maka ini diantara ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Diantara ilmu agama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari adalah ilmu agama yang mengajari kepada kita, membuat kita melek dan ngerti tentang najis-najisnya hati dan gimana cara untuk membersihkannya. Maka sebagaimana ilmu agama tentang toharoh itu fardu ain atas setiap muslim, karena ini adalah ilmu yang dibutuhkan, kita butuhkan setiap harinya. Setiap hari kita perlu melakukan toharoh dalam rangka mengerjakan ibadah sholat. Maka ilmu tentang toharoh badan adalah ilmu yang fardu ain dipelajari. Demikian juga ilmu tentang toharoh hati, ya, itu juga ilmu yang fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Maka setiap muslim berkewajiban untuk melakukan toharoh, membersihkan hatinya dari noda, dari najis syirik, kemudian dari najis, dari noda keraguan-raguan terhadap agama ini. Seorang muslim harus mantap yakin dengan Islam yang dia tidak boleh pakai goyah, pakai ragu-ragu. Jangan-jangan Islam bukan agama yang Allah ridhoi. Jangan-jangan Islam itu bukan agama yang mengantarkan ke surga Allah. Nah, ini tidak boleh ada demikian. Namun harus mantap yakin sepenuh hati kita sudah berada di jalan yang Allah ridhai dengan menjadi seorang muslim. Kita yakin bahasanya inilah jalan menuju ridha Allah satu-satunya, jalan satu-satunya untuk menjadi manusia yang Allah ridhai. Dan agama yang kita pegangi ini adalah jalan satu-satunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan satu-satunya supaya kita nanti bisa menjadi manusia yang berbahagia di akhirat nanti. Maka kita berupaya untuk menghilangkan najis ini, kotoran batin ini dengan ikhlas, dengan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid, dengan beribadah hanya untuk Allah dan dengan yakin. Demikian juga masih termasuk taharoh hati dan taharoh batin adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran maksiat, dari jejak-jejak dan bekas-bekas dengki, meri atau kemudian dengki dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ada satu penyakit hati yang disebut dengan dengki atau hasad, yang hakikatnya adalah
tidak nyaman dan tidak suka orang lain dapat nikmat. Maka dan pingin supaya nikmat yang Allah berikan pada orang lain tersebut hilang. Maka ini penyakit hati, ini kotoran hati yang juga wajib dibersihkan. Dan di antara alat utama untuk membersihkannya adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwasanya jika dalam hati kita ada demikian, itu kita sama dengan protes dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah takdirkan tetangga sebelah dapat nikmat demikian, tetangga depan rumah dapat nikmat demikian, dan malah dalam pikiran kita bagaimana supaya nikmat tersebut hilang dari orang itu. Maka ini penyakit hati. Demikian juga ada penyakit hati menyimpan dendam. Maka ini penyakit hati yang merusak hati, dan itu diantara dampak buruk marah. Dendam itu buah dari marah. Karena marah, jengkel sekali, kemudian sisanya udah jadi marahnya sudah enggak meledak-ledak, namun ada endapannya namanya dendam. Endapannya namanya dendam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyai, wahai Nabi, beri aku wasiat supaya aku jadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, maka Nabi katakan la taghdab. Jangan menjadi orang yang mudah marah. Bahkan jangan menjadi orang yang meledak-ledak ketika marah. Jangan menjadi orang yang kalau marah yang berlebihan. Demikian juga kemudian ada penyakit hati al-ghil wal ghish. Ada penyakit hati yang itu yang maknanya atau terjemahnya adalah kurang lebih menginginkan terjadinya kejelekan pada orang lain. Karena hati yang sehat itu dalam Islam adalah hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ingin terjadi kebaikan pada orang lain. Sedangkan hati yang sakit itu kebalikannya, menginginkan orang lain celaka, menginginkan orang lain dapat musibah, menginginkan karena pedagang pengennya barang-barang pada langka sehingga harganya naik, untung saya besar. Maka ada keinginan demikian misalnya. Karena kemudian jualan vaksin corona, maka pinginnya corona ndak hilang-hilang gitu. Pinginnya corona ndak hilang-hilang sehingga sampai vaksinnya habis. Nah, nanti sampai tandonnya habis, nanti baru hilang. Pinginnya jangan hilang dulu. Pinginnya jangan hilang dulu. Karena bisnis tes swab, maka ya kalau bisa corona itu masih, karena stoknya masih banyak. Maka keadaan hati semacam ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan penyakit ghish, menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain. Menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain. Karena saya pedagang besar, misalnya ada seorang yang pedagang beras besar, punya tandon banyak, berharap petaninya pada gagal panen. Nanti biar stok saya laris mahal lagi. Maka keinginan ini penyakit hati. Ini penyakit hati, menginginkan terjadinya kejelekan pada orang lain. Karena profesinya tambal ban, itu pikirannya mudah-mudahan ada orang yang kebanan itu. Kalau bisa yang kebanan banyak gitu ya.
nanti sehingga saya dapat duit banyak. Dan sebagian orang kemudian tidak cukup hanya berharap penyakit ghish tadi, menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain, bukan hanya terbatas pada menginginkan kejelekan, akhirnya bahkan melakukan tindakan untuk hal tersebut. Tadi karena profesinya tambal ban, tidak nyambatin kapan ada orang kebanan. Ini kok sudah jam 10 kok belum ada orang yang kebanan, saya sudah buka sejak jam 8. Akhirnya kemudian tidak berhenti dalam keinginan, akhirnya bikin nyebar paku atau apa. Maka ini penyakit hati, namanya ghish, menginginkan kejelekan, keburukan terjadi pada orang lain. Dan ini bukan hati yang bersih, ini hati yang sakit. Namun hati yang bersih ini adalah menginginkan kebalikannya, menginginkan kebaikan dirasakan oleh orang lain, menginginkan kebaikan terjadi pada orang lain. Yang dalam bahasa Arab menginginkan kebaikan terjadi pada orang lain itu disebut dengan sebutan nasihah. Itu pingin kemudian corona sedang segera berlalu, meskipun tambal ban pinginnya orang itu tidak ada yang kebanan, meskipun dokter pinginnya itu nggak ada orang sakit, meskipun kemudian jualan obat pinginnya itu orang tuh sehat semua, pinginnya orang tuh sehat semua, itu keinginan hatinya. Itu namanya akhlak mulia, hati yang bersih dengan sifat disebut nasihat. Demikian juga ada kotornya hati berupa kesombongan. Demikian juga ada kotornya hati berupa ujub dan bangga. Ujub dan bangga dengan dirinya, dengan amalnya, dengan prestasinya, dengan hartanya, dengan pangkatnya. Ini adalah mbahnya sombong. Maksudnya melahirkan kesombongan. Orang itu berangkat dari ujub dulu. Orang itu bangga dulu. Orang itu bangga dulu dengan dirinya, dengan amal solehnya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ketenarannya dan seterusnya, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Maka ini namanya penyakit ujub. Nanti buahnya sombong. Karena sombong itu bangga plus merendahkan yang lain. Bangga plus merendahkan yang lain itu namanya sombong. Kalau orang itu cuma bangga tanpa merendahkan orang lain, namanya penyakit hati ujub. Namanya penyakit hati yang disebut dengan ujub. Dan terapi pokok penyakit ujub yang merupakan pangkal terjadinya kesombongan adalah kesadaran bahwasanya semuanya itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semata-mata karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujub itu ujub dalam masalah ibadah, maka terapinya, maka kesadaran bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu banyak cacatnya, banyak kurangnya. Oleh karena itu yang Nabi ajarkan, Nabi tuntunkan, setelah selesai sholat 5 waktu, kita diajarkan untuk istighfar 3 kali, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita baru saja berbuat baik dan bukan berbuat dosa. Namun kenapa istighfar? Jawabannya, Nabi mau mengajari pada kita, akuilah sebagus apapun sholat yang kita kerjakan, harus ada kesadaran dari kita, sholatnya belum berkualitas. Sholat yang kita lakukan banyak cacatnya, banyak kurangnya. Maka istighfar setelah
Istighfar setelah selesai sholat 5 waktu itu adalah pelajaran untuk menanggalkan ujub dan pelajaran tentang tawadu. Meskipun kita beramal soleh, sholat 5 waktu yang sebagian orang tidak melakukan, maka wahai hamba Allah, janganlah engkau menepuk dada, jangan engkau merasa bangga. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan ini semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun banyak kurangnya, banyak cacatnya, sehingga kita meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah aku dengan sholat yang kukerjakan, karena demikian banyak kekurangannya. Maka jika ini diresapi, maka orang tidak akan sombong dengan amal ibadahnya, orang tidak akan menepuk dada dengan amal solehnya. Ya, pelajaran tentang ketawaduan, menanggalkan ujub dan kesombongan. Demikian juga di antara penyakit hati adalah ingin dilihat orang, riya, atau ingin didengar orang, ingin amalnya didengar orang dengan dia cerita-cerita kalau sudah melakukan amal begini dan begitu. Dia ingin dilihat orang dengan sehingga beramal menunggu ada orang yang melihatnya. Nah, ini berbagai macam kotoran hati, maka wajib dibersihkan. Toharohnya adalah dengan taubat. Ini pembersihannya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat yang tulus dari segala macam dosa dan maksiat. Inilah gambaran, sedikit gambaran tentang toharoh hati, toharoh batin. Dan toharoh hati dan toharoh batin ini adalah satrul iman, adalah separuh iman. Separuh yang kedua adalah toharoh fisik, toharoh yang kelihatan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kemudian toharoh jenis yang kedua setelah toharoh hati, maka toharoh fisik, toharoh yang inilah toharoh dari hadas dan dari najis, dan ini adalah separuh iman yang kedua. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul imani, bersuci, bersuci itu separuh keimanan. Tohara, bersuci, membersihkan badan dari hadas dan najis, itu adalah separuh keimanan. Dan tohara fisik ini, tohara badan ini, dengan melakukan apa yang Allah syariatkan berupa berwudu, mandi, demikian juga tayamum ketika semisal tidak ada air. Demikian juga toharoh badan ini bentuknya adalah dengan hilangnya najis atau menghilangkan najis. Hilangnya najis atau menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi berkenaan dengan masalah najis, maka ada dua ungkapan. Hilangnya najis atau menghilangkan najis. Ini apa bedanya? Menghilangkan itu artinya pakai niat. Kalau hilang itu tanpa niat. Maka ini beda antara menghilangkan hadas sama menghilangkan najis. Kalau menghilangkan hadas harus pakai niat. Tanpa niat tidak sah. Ada orang mandi, jebar-jebur, basah semua, tapi tidak niat kalau itu mandi junub. Tidak ada kentak di hatinya, dia ada pasang niat di hatinya mau mandi junub. Malah pikirannya mandi pagi. Pikirannya
yang ada yang terpasang mandi pagi nanti mau berangkat kerja. Nah, maka mandi ini meskipun sudah basah semua tidak sah sebagai mandi junub, sehingga orang ini masih haram mengerjakan sholat karena belum menghilangkan hadas besar, yaitu junub yang ada pada dirinya. Karena niatnya tadi mandi pagi nanti agak siang mau berangkat kerja. Jadi kalau menghilangkan hadas itu harus pakai niat. Ada orang yang cuci muka tapi niatnya cuci muka, akhirnya kemudian cuci muka sekalian tangan macam-macam seperti orang yang berwudu, tapi niatnya cuci muka. Ya tidak bisa itu dipakai untuk sholat. Karena niatnya cuci muka, cuma cuci muka plus yang lain. Sehingga yang dilakukan seperti dan bahkan sama persis dengan orang yang berwudu. Kalau menghilangkan hadas itu harus pakai niat. Wudu itu harus pakai niat, mandi itu harus pasang niat. Tapi kalau toharoh membersihkan najis tidak harus pasang niat. Sehingga di kalimatnya hilangnya najis atau menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Hilangnya najis, tidak ada niat menghilangkan najis, ternyata najisnya hilang, ya sudah selesai. Misalnya di badannya ada kemudian ada najis, dia tidak ada niat menghilangkan najis, namun disiram air sama orang. Akhirnya najis di kakinya hilang karena disiram air sama orang. Ya sudah tidak perlu kemudian ada ritual khusus nyiram air ke kakinya karena memang najisnya sudah hilang. Atau kemudian orang yang ada najis di badannya kemudian kehujanan, atau di pakaiannya kemudian kehujanan basah kuyup, najisnya larut bersama air hujannya, sudah selesai. Sudah selesai. Maka itu namanya hilangnya najis atau menghilangkan najis. Memang sengaja mau menghilangkan najis dari pakaian, dari badan dan dari tempat sholat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga, alat untuk toharah. Yang pertama, toharah dengan air, dan ini hukum asalnya. Toharah dengan air, ini hukum asal alat toharah. Dan air yang dimaksudkan adalah semua air yang turun dari mendung alias air hujan atau muncul dari tanah yang air tersebut masih dalam kondisi normalnya air, masih sebagaimana dalam bentuk aslinya air, maka inilah yang disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan karena dia adalah air hujan atau air yang berasal dari bumi yang masih dalam bentuk aslinya, ini bisa digunakan untuk membersihkan diri dari hadas dan dari najis. Dan air ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci meskipun warna atau rasa atau baunya sedikit berubah karena materi yang bersih. Sedikit berubah karena materi, namun ingat materinya yang kemasukan adalah materi yang bersih, bukan materi yang najis. Misalnya air kecampur sedikit sabun,
Misalnya air di kamar mandi, di ember besar di kamar mandi, ini ada sabunan, ini sabunnya lepas masuk ke ember, maka tercampur materi suci yaitu sabun, tercampur sedikit saja sehingga secara umum ya airnya masih air, sudah tidak berubah status menjadi air sabun. Beda air sabun dengan air yang cuma kecampuran sedikit sabun, karena gosokan pakai sabunnya meloncat masuk ke ember. Maka ketika bercampur dengan materinya materi suci dan campurannya sedikit, tidak mengubah kondisi air secara umum, ya dia masih air suci dan mensucikan, karena pada dasarnya air itu adalah suci dan mensucikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sampaikan, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Ini tidaklah sehingga bisa dipakai untuk toharah, tidak berubah status menjadi tidak bisa digunakan untuk toharah kecuali ada data dan fakta yang nyata dan gamblang. La yunajjisu syai'un, dan pada dasarnya air itu tidaklah bernajis. Maka di antara air yang suci dan mensucikan ada air hujan, ada air mata air, ada air sumur, air kemudian sungai itu masih sungai yang alami, masih sungai yang bersih, atau kemudian es yang mencair, air laut. Ini semua air yang statusnya suci dan mensucikan. Satu ketika ada sahabat yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, wahai Nabi, kami kadang bepergian dengan menggunakan perahu, menyeberangi lautan, kami hanya membawa sedikit air tawar. Bolehkah kami berwudu pakai air laut? Bolehkah kami berwudu pakai air laut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban pada pertanyaan sahabat ini. Jawabannya tidak jawaban yang sama persis dengan pertanyaan. Kalau jawaban sama persis, ya cuma dijawab ya boleh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan menyampaikan kaidah dalam masalah ini. Nabi katakan, huwa tahuru, air laut itu suci dan mensucikan. Dengan kalimat ini ya berarti nanti tidak perlu tanya lagi mandi junub pakai air laut, tidak perlu tanya lagi membersihkan najis pakai air laut, membersihkan najis pakai air laut apa hukumnya? Karena pertanyaannya adalah, wahai Nabi, bolehkah berwudu pakai air laut? Nanti kalau ini cuma dijawab sebagaimana pertanyaan, nanti akan timbul pertanyaan yang lain. Kalau cuma dijawab ya boleh, artinya ya boleh berwudu pakai air laut. Ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Boleh tidak mandi junub pakai air laut? Boleh tidak membersihkan, menghilangkan najis pakai air laut? Nah, supaya tidak timbul pertanyaan semacam itu, Nabi berikan kaidahnya. Wa tahuru, air laut itu suci dan mensucikan, artinya boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi junub, mandi besar, boleh untuk membersihkan najis. Al-hillu maitatuhu. Kemudian Nabi tambahi keterangan penjelasan dengan Nabi katakan, bangkai laut itu halal dimakan. Maka ini namanya Nabi memberikan jawaban lebih banyak daripada pertanyaan.
Nabi memberikan jawaban lebih banyak daripada pertanyaan. Dan memberikan jawaban lebih banyak dari pertanyaan itu terkadang adalah satu hal yang bagus. Namun terkadang satu hal yang tidak bagus. Karena jawabannya terlalu melebar kata orang. Jawabannya terlalu melebar. Nah, dianggap kurang bagus. Namun kalau jawaban pertanyaan yang ada dalam hadis ini adalah jawaban yang bagus. Kenapa? Karena orang yang naik perahu, naik kapal, mereka boleh jadi punya permasalahan. Tadi bukan hanya punya permasalahan masalah tohar, namun juga punya permasalahan masalah makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sekalian kasih tambahan, bangkai laut itu halal dimakan. Tapi yang dimaksud bangkai laut itu halal dimakan bukan ayam dilempar ke laut kemudian mati dan halal dimakan, bukan. Namun bangkai hewan yang hidupnya di laut, bangkai hewan yang hidupnya di air itu halal dimakan. Cukup jadi bangkai dan itu halal dimakan. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah cara nyembelih lele misalnya, tidak perlu. Kalau lele, ikan dan yang lainnya dan hewan-hewan air yang lainnya itu cukup dimatikan saja. Kalau udah mati jadi bangkai, dan bangkai hewan air itu semuanya halal dimakan. Semuanya halal dimakan. Lele tidak perlu disembelih, gimana motong kepalanya gitu. Tidak perlu. Yang penting mati. Jadi ketika mati jadi bangkai, dan bangkai ikan dan semua hewan air itu halal dimakan. Kemudian sedangkan air zam-zam, maka tentang air zam-zam ada hadis khusus dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta diambilkan satu ember air zam-zam. Kemudian sebagiannya Nabi minum, kemudian sebagiannya Nabi gunakan untuk berwudu. Maka boleh saja berwudu pakai air zam-zam. Misalnya orang yang sedang posisi di Masjidil Haram, kemudian wudunya batal. Kalau mau berwudu, toilet dan tempat wudu di luar masjid jauh. Padahal kebutuhannya adalah ini tadi baru saja kentut mau berwudu karena mau sholat. Dan nanti kalau keluar masjid nggak bisa masuk lagi. Keluar masjid nggak bisa masuk lagi. Maka bolehkah berwudu pakai air zam-zam yang ada di masjid? Jawabannya boleh. Bahkan Nabi pun pernah melakukannya. Kemudian namun berkenaan dengan masalah air, tapi kalau air itu berubah warnanya atau rasanya atau baunya, dan berubahnya karena materi najis, materi najis, maka air tersebut adalah air najis dengan sepakat para ulama, wajib dijauhi dan tidak boleh dipakai untuk tohar. Jadi maka ada air yang suci dan mensucikan, itu hukum asalnya. Kemudian air kecampuran materi suci, jika campurannya tidak banyak sehingga secara umum tidak mengubah keadaan air, masih tetap boleh dipakai untuk bersuci. Kalau kemudian kecampurannya najis meskipun sedikit namun mengubah salah satu dari tiga sifatnya, warna atau rasa atau bau, maka tidak boleh dipakai. Jika nekat dipakai tidak sah sebagai alat untuk membersihkan najis, tidak sah untuk wudu, tidak sah untuk mandi wajib. Dan tolak ukur air itu berubah warna, rasa dan baunya, tolak ukurnya adalah orang yang tengah-tengah. Karena dalam masalah penciuman itu orang itu macam-macam.
ada yang sangat sensitif. Orang lain masih mengatakan belum berubah kok. Dia sendiri yang sudah baunya udah nggak enak ini. Padahal yang lainnya masih mengatakan enggak apa-apa. Dan ada orang yang terlalu tidak sensitif. Semuanya sudah bilang bau, dia masih mengatakan belum bau. Maka tolak ukur dalam masalah ini orang yang tengah-tengah. Sensitif sekali tidak masuk, terlalu tidak sensitif juga tidak boleh jadi patokan. Ya, jadi patokan adalah yang tengah-tengah, sensitif namun sensitifnya di tengah-tengah, tidak keterlaluan sensitif dan juga tidak terlalu tidak sensitif. Kemudian yang alat toharoh yang kedua adalah dengan tanah atau dengan debu tanah yang suci, dan ini adalah pengganti toharoh dengan air. Pengganti toharoh dengan air. Kenapa diganti dengan ini tidak dengan air? Boleh jadi karena tidak ada air. Boleh jadi ada air namun khawatir bahaya jika pakai air. Ini karena sakit ada air. Namun jika pakai air nanti kata dokter sakitnya tambah parah, tambah lama sembuh dan sehatnya. Maka dalam kondisi ini debu tanah bisa dipakai dan bisa digunakan sebagai pengganti air. Maka toharoh dengan debu itu dilakukan manakala tidak mungkin menggunakan air untuk semua anggota toharoh atau sebagian anggota toharoh. Anggota toharoh misalnya anggota wudhu itu ada 4. Ini ada 4, ada muka, ada wajah, ada tangan, kepala dan ada kaki. Ini anggota wudhu itu ada 4. Ini kalau anggota mandi wajib seluruh badan. Maka pakai toharoh pakai tayamum itu manakala tidak memungkinkan untuk menggunakan air untuk semua anggota toharoh atau sebagian anggota toharoh. Semua anggota toharoh tidak mungkin pakai air. Jadi misalnya 4 anggota wudhu tadi semuanya tidak boleh kena air. Maka nanti ganti tayamum. Kalau bisa pakai tayamum. Atau sebagian anggota wudhu tidak boleh kena air. Misalnya kakinya tidak boleh kena air. Nanti ada tayamumnya. Jadi kalau misalnya kakinya bermasalah, tidak boleh kena air karena luka, maka nanti wajahnya pakai air, tangannya pakai air, kepalanya pakai air. Terus kakinya gimana? Kakinya pakai air boleh enggak? Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Harus kering total. Maka jika kondisinya nanti demikian, kaki ini harus dikasih toharoh karena dia anggota toharoh. Ini kaki itu anggota toharoh, karena anggota toharoh harus dikasih toharoh. Tapi dikasih air tidak bisa. Dokter bilang tidak boleh, harus kering total. Tidak boleh sama sekali kena air. Diguyur air tidak boleh, diusap saja, dibasahi tangan basah, ditempeli, tidak boleh. Maka di sini nanti ada kewajiban tayamum. Tayamum dengan niat toharoh untuk kaki. Jadi nanti wudunya begini. Muka pakai air, tangan pakai air, rambut kepala pakai air. Ketika pas kaki cari debu. Mungkin ini wajahnya masih basah, boleh jadi ya dihandui dulu
Setelah itu tayamum. Tayamumnya gimana? Apakah kemudian tayamumnya debunya dikasih ke kaki? Tidak. Tayamumnya normal. Anggota tayamum cuma dua, muka sama tangan. Jadi nanti setelah selesai sampai rambut, sampai kepala, maka wajah sama tangan diandui, kemudian cari debu. Cari debu, kemudian tayamum. Tayamumnya ini niatnya sebagai toharohnya kaki. Toharohnya kaki, supaya kaki dapat toharoh. Supaya kaki dapat toharoh. Nah itu kemudian nanti boleh dipakai sholat. Sah sholatnya. Karena 4 anggota wudhu semuanya sudah dapat toharoh semua. Jadi tidak kemudian karena kaki tidak boleh kena air sama sekali, sudah kemudian langsung ke masjid sholat. Nah tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Toharohnya kurang. Toharohnya baru 3/4 toharoh kan. Anggota wudhu yang harus kena toharoh 4, baru dapat 3/4, kurang 1/4. Kurang 1/4 karena kakinya belum dikasih toharoh. Jadi nanti yang benar cara toharohnya demikian. 3 pakai air, 1 karena tidak bisa pakai air harus kering, 1 pakai tayamum. Tayamumnya biasa, normal, tapi niatnya untuk taharoh kaki. Sehingga di sini disampaikan debu itu dipakai ketika tidak mungkin pakai air untuk semua anggota toharoh atau sebagian anggota toharoh tidak bisa kena air. Ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan tentang pengertian toharoh, kemudian 2 jenis toharoh dan alat untuk toharoh. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang, di hari Kamis yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.